Wa
Kita datang untuk mengabulkan hajat dengan membaca daripada sedikit biografi seorang wali min auliya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang biasa kita sebut dengan Syekh Salman Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani. Sedikit kita mengambil berkat daripada membaca manaqib. Allah istiqomahkan kita di dalam ibadah, Allah istiqomahkan kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala biarlah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini masih di bulan Zulhijjah, masih itu bulan diwafatkannya beliau yaitu Syekh Salman, sehingga kita memperingati daripada haul beliau. Nah, kenapa dibacakan haul daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Baik itu Syekh Salman atau Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Khadijah Al-Kubra atau siapa lagi Syekh Bakir Muqaddam itu supaya mengenalkan kepada orang yang hadir bagaimana perjalanan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengikut daripada wali-wali Allah, supaya kita kaum menghormati gawian bukan wali-wali, bukan hanya sekadar kita mengatakan cinta kepada Tuhan wali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Tapi orang yang mencintai tersebut bukan hanya sekadar mencintai itu, tapi dibuktikan dengan mengikuti orang yang dicintai tersebut, kayak penggawiannya, kayak amal ibadahnya. Kepada cinta aja yang mana? Kepada cinta aja, tapi mau empatilah. Yang punya cinta Bustami itu sekalipun awak pun diulat baju, kan ada bermanfaat, namun kadang mau empati kelakuan sendiri. Jadi yang itu cinta dengan aulia, mau empati gawian bukan aulia. Nah, kayak itu. Nah, itu amal ibadah bubuhannya seperti Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani. Syekh yang mulai tengah malam jadi sudah bangun beramal ibadah. Anggap pada jam 2. Jam 2 sudah bangun beramal ibadah. Baca wirid, baca Quran, baca salawat, baca macam-macam sampai adzan subuh. Baca subuh adzan kita sembahyang ulang berjamaah lawan yang lain, baca wirid ulang sampai waktu isyraq. Isyraq kita baca wirid ulang sampai waktu duha. Waktu duha ada sembahyang duha jam 9. Nah, kira-kira jam 9. Nah, jadi mulai tengah malam itu dipersiapkan ibadah itu kayak jadi wali. Nah, mana bangun tengah malam lu gak mau ibadah? Ada kita bangun dulu bang, apa kami bangun kada bangun ibadah, kada bangun mulai SMS, ayam mulai SMS. Sudah kada SMS itu beda, turing pulang. Nah, ada menjaga nasi itu bangun tengah malam. Bubuhan aulia itu bangun tengah malam, pasti bangun tengah malam. Bubuhan wali itu tidak ada bangunnya. Mereka diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali itu ketika tengah malam, di malam hari. Jadi kada ada siang dilantik jadi wali, ada sobratan di malam hari. Jadi sempatakan bangun malam.
Hendak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tempatkan dia terkenang dengan puji, yaitu dengan bangun tengah malam sembahyang tahajud. Dan tahajud. Ini tahajud. Bukan cek tahajud. Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyamaka rabbuka maqaman mahmudan. Bangun tengah malam beramal ibadah tahajud, Allah akan membangkitkan engkau dalam maqam yang tertentu. Jadi Allah muliakan orang yang bangun tengah malam. Mudah-mudahan kita bangun. Tadi beramal ibadah, baik, beramal ibadah. Kayaknya dikiyau pada hari kiamat kayaknya. Ainal ladzina kanat tatajjafu junubuhum anil madaji. Siapa orang-orang yang menjauhkan batang tubuhnya daripada tempat tidur, bangun artinya berbeda. Dipanggil hari kiamat kayaknya. Fayaquluna wa hum qalil. Bangun mereka. Nah, ketika dipanggil oleh pemanggil Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang bangun tengah malam? Berdirian yang bangun tengah malam, tapi wahum qalil, mereka sedikit banget. Sedikit banget, dasar sedikit juga banget. Faya dukhuluna jannata bighairi hisab, maka mereka masuk ke dalam surga ada berhisab-hisaban. Ada dihisab lagi sudah aman kadang itu dihisab kan. Ditakoni macam-macam kayaknya. Anak menyambung siratal mustaqim ditakoni kan macam-macam. Nyawa dapat duit di mana, kemana membelanjakan, kemana menggunakan, dapat di mana, ditakuni kan itu. Bila pada kau menjawab, ya sudah. Bubur akan bawah di bawah, dalam bacaan. Umur engkau kemana menggunakan, takuni kan situ. Beribadah kau beramian saja kan, bermaksiat saja kan. Ada kau menjawab kita, bubur akan bawah. Itu suatu mustaqim. Batang tubuh kita di kemana menggunakan tangan, mata, betis, dan sebuatan ditakuni kan hari kiamat. Di mana nak ada dihisab, ada dihitung, ada ditakuni kan bangun tengah malam, bangun tengah malam. Ya dulu najan nasa bigil hisab masuk ke dalam suatu ada berhisab-hisab. Berhisab dahulu bang deh, Tuhan ini hisab dahulu. Ahli hisab wa ahli falak. Saya itu ahli hisab, saya itu ahli falak. Siang kawan itu nanti juga tuh ahli falak caranya. Anak itu bangun tengah malam bangun ibadah dan kita tolong itu. Namun kita melihat amal ibadah Tuhan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, nah kita sebutkan supaya kita kau bisa menurut menuruti. Habib Umar Mukhtar, Sidin itu nampak sanggup membaca ya latif berapa 1000 kali di dalam satu nafas. Sekali berenak 1000 kali ya latif. Sekali berenak. Kita 33 kali ini. Ada nasi 33 kali ya. Ini 1000 kali ya latif. Sampai pembantu sidik kamu ini menuruti 700 kali. 700 kali kamu menuruti. Nah paling kadang kita sebelum guring berapa? Membaca Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nak guring baca itu. Amun tawa sekali nafas. Amun tawa coba dulu 21 kali bila kawa, kan? Itu diantaranya aminah min mautil fajr, aman daripada mati tahajud. Si tongkok kasih musik dia mati. Itu mati tahajud namanya. Di berjalan-jalan gitu, tahajud, dia mati tahajud. Nah baca 21 kali. Dan aman rumahnya daripada kecurian, kebakaran. Ini saja 21 kali hendak goreng. Cuma hendak goreng kali bener nih.
asal berat bandang itu mau baca buku satu baca kulhu lagi. Nabi menganjurkan baca Al-Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu binnas, Qul falaq. Dia hendak itu nah ditiup. Nah, Nabi mengajarkan ditiup, disampaikan ke seluruh batang tubuh nang kawa disentuhkan. Nah, Fatihah Al-Fatihah. Nah, ditiup kan. Nah, disampaikan ke awak. Nah, gitu. Baca terbarat, makin dia baca terbarat lagi. Fatihah 4 gitu terbaca sih. Dua-duanya bacain itu. Nah, lihat tuh bang, terbaca nah hendak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mungkin terus. Sebutin itu jangan baca. Untung juga ada untuk mengajak tanah lucu. Mudah kalau kita mengatakan, ya kan? Kalau 1000 kali, kalau itu jadi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Abdurrahman As-Sagaf, Sidin itu membaca Al-Quran 2 kali siang, 2 kali malam, 2 kali khatam siang, 2 kali khatam malam. Berarti berapa juz? Berapa khatam? 4 kali khatam. Imba itu Sidin merasa Allah pulang ditambahi sini 4 kali khatam siang, 4 kali khatam malam. Berarti 8 kali khatam membaca Al-Quran sehari semalam. Berapa juz? 8 kali 30 berapa? 8 kali 3 berapa? 24. Berarti 240 juz membaca. Sehari semalam. Dan kita ini bilang aja di snapchat jus minuman jus saja kawan itu dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Qas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi, Syekh Putu Habib Ali Al-Habsyi, Sidin membaca maghrib sampai isya 1000 kali membaca Yasin. Pas 1000 kali ya kau lah. Asa kata kau ini menurut otak kita 1000 kali antara maghrib lawan isya, tuntung 1000 kali baca Yasin. Sampai tuntung ada Yasinnya aja. Yasin nggak ada itu. Sini apa kelihatan Yasinnya apa? Ibadahnya ada apa lagi? Nah itu amal ibadahnya. Belum lagi mereka yang sembahyang malam, amal ibadah sampai 1000 rakaat, sembahyang 1000 rakaat, 1000 rakaat. 1000, bayangkan 1000. La ilaha illallah. Bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'alawi itu 1000 rakaat setiap malam. Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali wa Fatimah bin Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli kulla lailatin itu berarti tiap malam ada sekali seumur hidup kan sampai meninggal sih 1000 rakaat setiap malam. Pak Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Badawi, Abdul Qadir Jailani, Ahmad bin Alwan, Wabiatul Adawiyah, ini sebutan 1000 rakaat. 1000 tahu sih. Ada kita yang wajib orang, yang wajib dia ketinggalan ya udah. Kawan makan pemuda nih. Paling kada sembahyang bukannya ditinggalkan yang wajib. Amun pindah nang nyaman, pindah awak pindah nyaman, batas kada sakitan. Ayo tambah di kawan yang sunnah-sunnahnya, ya kan? Saya kira sembahyang malam 1000 rakaat malam subuh pada ada orang lagi berdiri tadi berarti sakit meninggalkan wajib 1000 rakaat. Habib Abdullah bin Ari Al-Haddad Sidin mulai balik sudah sembahyang 200 rakaat setiap hari. Belum masih singkat lagi. Belum balik lagi artinya kada wajib sembahyang jangan wajib. Itu Sidin sudah setiap hari sembahyang 200 rakaat. Imam Malik 300 rakaat setiap hari. Banyak Malik. Mudah-mudahan kita juga
Ada kita awal 23 rakaat tarawihan. Mau tarawih juga kita. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika disebutkan cerita-cerita tentang orang soleh, di situ diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diturunkan Allah rahmat, ketenangan, ya, nyaman. Ibnu Ghazali menyebutkan tentang dimaksud rahmat itu di sini karena orang yang hadir di situ apa rahmat innama rahmatu dukhulul jannah. Yang dimaksud rahmat itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah kita masuk surga sebenarnya. Berkat mengajar menakib wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali yang mana aja itu apabila dibacakan dan situ rahmat diturunkan di situ rahmat. Kepada yang membaca juga yang hadir mendengar. Nah, gitu. Itu diantaranya daripada amal ibadah sidin. Makanya sidin ini apabila diberi bantal oleh orang tua sidin, diberi bantal, maka sidin perlu kesah seperti orang sakit. Gelisah, ada tapi mau kada oburin. Kada mau oburin. Kenapa sidin takutkan kalau kada terbangun malam? Kita terbalik. Kita kada berbantal, kada oburin. Ada sidin bila bikin bantal itu pada hubungan sidin kalau kesak sidin gelisah usia kata bangun malam antar balik ke rumah dan sidin menyedikitkan makan kita bang sidin makan sedikit ada kita sedikit makan sidin sedikit goreng sidin ada kita dikit-dikit goreng. Ini kita mendapat rahmat tadi Pak. Tenang begitu, saking tenangnya tuh. Nah, ada tahu lagi saudara orang setumat mana itu ceramah setumat seorang. Aku pada hendak lagi di sini sembahyang di masjid sini nak ada apa lagi? Kenapa? Kada buat bah di sini masih kita buat bah. Soalnya seorang tak ada goreng, ibadah akan kada buat bah. Sudah komat bangun, maka bisa itu ibadah lagi bila ada komat mau digeser dengan itu modelnya. Oh sampai dah. Nah itu diantaranya amalan-amalan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan baik itu wujud-wujud yang mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah hatuan Syekh Saman radhiyallahu anhu selalu dalam keadaan zikrullah siang dan malam. Jadi amalan zikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat lawan Allah taala siang dan malam, siang ke malam Pak. Waktu berdiri ke waktu berabah Pak, duduk Pak, berjalan Pak. Itu yang diingat Allah sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Dan suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat. Itu juga khalwat. Sudah ada bercampuran manusia, khalwat pula. Khalwat di kamar tapi beramal ibadah. Di kamar beramal ibadah ini dua sekumpul di kamar, TV ada, kulkas ada, makanan lengkap di situ. Anak apa aja ada. Nah itu lain kamar khalwatnya, itu warung lengkap di situ ada ya, makanan laptop ada. Sombongan kan? Ini mahalwat. Mahalwat kalau ibadah dua sekumpul mahalwat, diubangin mahalwat, dia mau bakar musik mahalwat. Nah, jadi pada saat ini kita menghauli, di samping kita menghauli daripada
Syekh Muhammad Saman juga mengawali Habib Abu Bakar Gresik, Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik, wali min auliya. Juga mengawali daripada pengasuh pondok pesantren Pemangkin. Nah, bulan Zulhijjah. Ya kan? Habib Abu Bakar Gresik. Sedang halwat Bapak 15 tahun menghalwat dalam kamar. 15 tahun di kamar aja. Ya pada kita 14 hari ini lockdown lah. Ada sudah minit sudah. Nah, 15 tahun, bayangkan 15 tahun. Habib siapa itu bangun aja 3 hari, jadi kami bangun aja lawan Allah Ta'ala supaya dia itu keluar. 3 hari, Habib yang lain bangun aja supaya keluar, supaya si ini keluar daripada halwat sini. Bayangkan. Karena ada 3 Habib Abu Bakar yang mana makamnya sama, namanya sama, makamnya sama. Nah, waktunya yang beda. Abu Bakar bin Abdullah Al-Qas, Habib Abu Bakar Al-Adani, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ini namanya sama, makamnya sama. Gitu. Wali seberatan, wali kutub seberatan. Dan melazimkan ziarah ke Baqi serta tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah Rasul serta berhampiran masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempatnya. Dan setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina ummati Muhammad, Allahumma ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbu ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. 4 di dalam rombongan bubuhan wali kutub. Baca 4 kali imbas sembahyang subuh tanpa diselangi perkataan dunia. Hanya kalau panggilan, nah, baca itu 4 kali. Nah, termasuk dia hubungan martabat, hubungan fadilah wali kutub. Ujar sidin, tidaklah diangkat pangkat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan melazimkan, mengistiqomahkan membaca doa ini. Karena mendoakan seberatan umat Nabi Muhammad SAW. Pada ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan lawan kita, wa anta mislu dzalik, engkau seperti itu juga. Namun kita cuma mendoakan orang alim, mendoakan orang sufi, ujung malaikat mudahan nyawa sufi juga, mudahan nyawa alim juga. Nah, itu malaikat yang mendoakan orang kita, mendoa malaikat itu makbul, makbul. Nah, jadi semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin banyak pula malaikat memintakan doa lawan Allah kepada gasan kita. Nah, gasan kita. Jadi bagus itu mendoakan orang lain banyak-banyak. Di sini dia adalah naik pangkatku kepada Allah Ta'ala, melainkan sebab aku membaca doa ini pada tiap selesai subuh 4 kali berturut-turut tanpa diselangi dengan perkataan dunia. Jadi bila itu langsung dibaca. Lah, mau bacaan kepandilan misalnya ke sembahyang, baca dulu doanya. Allahumma baca dulu. Kalau kepandilan misalnya, nah, ya. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin,
bersahabat dengan fakir dan miskin. Wa mulazimatihim, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal. Karena yang demikian itu membawa menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia. Lagi pula memberi fasak akan sifat tanah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan sedang daripada perkataan Rasul Muhammad SAW, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada mengerjakan ibadah. Jadi guru itu bukan guru itu memaksa seorang muridnya untuk beribadah, tapi guru itu menaikkan derajat murid, martabat murid kepada tempat nang tinggi. Ya kan? Ini guru. Oke. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscaya pasti ia dapatkan rasa hidup di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah, diganti dengan akal yang bersifat rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan akal, diganti dengan rasa adam mahdoh, tiada semata-mata tiada, yakni tidak punya wujud, sifat dan akal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majdub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya di waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya yang halal dengan nampak, ya kan? Dan sengaja pada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeru akan daku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia, akan dia. Nah, ini bubuhan berarti ahlul darat. Ahlul darat itu artinya bubuhan wali-wali yang apabila kita panggil dengan izin Allah, mereka akan datang membantu lawan kita. Itu ahli darat, ahli darat, darki ahli darat namanya. Terus gaya Habib Abdurrahman As-Sagaf, Habib Abdullah Al-Aidus, Habib Abdullah Al-Haddad, saya pakai Muqaddam, itu Habib Ali, itu sebutan ahli darat. Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila kita panggil mereka itu, nah itu mereka akan dengan izin Allah, mereka akan menolongi lawan kita ketika kita dapat kesusahan. Nah jadi panggil dalam hubungan itu. Karena Bapak, artinya dengan berkat mereka kita minta kepada Allah dengan berkat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kawan dia, ini kawan di dia, ada mau nolongin ahlul darat, ahlul darat lain ahlul tarat lain, dari tarat lah, buat tarat darat. Lari orang, itu lain. Nah baca ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Umana Khadijah, ya Umana Khadijah, ya Umana Khadijah. Ya Segaf, ya Segaf, ya Segaf, ya Muqtar, ya Muqtar. Banyak. Ya Syekh Ali, Syekh Ali Abu Bakar Serang. Tubuhannya itu orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
si Muhammad Salman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189. Dia usianya sekitar 57 tahun. 7 tahun. Daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Arba 2 Zulhijjah. Makanya Zulhijjah, ini bulan Zulhijjah biasanya dibaca manaqib Sayyidina oleh Sayyidina karena bulan Zulhijjah. Dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuhan Si Muhammad Salman ini pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal lagi berberkah. Dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, daripada hajat-hajat perkara dunia ataupun hajat akhirat. Nah, jadi dua diberikan Allah Ta'ala, keluasan rezeki dan dikabulkan hajat bagi orang yang membacanya setahun sekali. Nah, paling kali kita berniat kan? Berniat kita makanya paling kali berniat membaca manaqib. Dan artinya bila tiap tahun itu mendahului itu berjaki. Nih, tahun dulu kita baca juga nih. Nah, ini tahun ini baca ulang. Nah, pada tahun kena panjang umur kita baca ulang. Nah, mengambil berkat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelezatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah memberikan kepada wali-wali Allah, sebagaimana Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Allah berikan pula kepada kita seberatan, dan dibukakan pintu hati kita untuk seluruh taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita ingat kepada Allah dan banyak ingat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkat-berkat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan sebuah juga keluarga kita, tetangga kita, jalan kita, saudara kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wal awliya wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullahi wa kafa billahi alima.